Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ustaz EN, sahabat-sahabat hijrah semuanya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa mesti hijrah? Kenapa kita mesti hijrah? Nah, jadi kenapa saya mesti pindah ke Jakarta? Karena saya mau kerja, karena ikut orang tua, karena ikut suami. Jadi dipahaminya hijrah itu pindah. Hijrah itu bukan pindah. Hijrah itu adalah dua makna. Yang pertama, kembali kepada fitrah. Jadi fitrah aslinya kita ini bersih, suci, tidak dosa. Lalu kemudian kita keluyuran. Mabuk, sakau, narkoba, ganja, zina, LGBT, korupsi. Kembali lagi ke asal, itu disebut dengan taubat. Taba yatubu taubat, kembali ke asal, back to basic. Basic kita ini memang aslinya suci. Lalu kemudian kenapa digunakan kata hijrah? Karena hijrah artinya man hajara ma nahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah. Meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali ke jalan Allah, dia sebenarnya meninggalkan semua yang dilarang Allah. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menjembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhi. Jadi kalau ditanya mengapa kita mesti hijrah? Kita mesti hijrah karena habitat asli kita ia suci ini. Manusia yang tidak beragama sekalipun, tidak bertuhan, ngakunya aja sebetulnya di mulutnya. Tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam, hati kecilnya berkata dia mengakui ada yang maha kuasa. Cuman dia mengingkarinya. Nanti kalau udah tua, udah sakit, kena kanker, kena jantung koroner, terbentur dalam satu masalah, saat duduk di rumah sakit, terbaring, sayup-sayup dia akan berkata, kalau dia orang bule dia akan berkata, oh my God. Kalau dia kebetulan seorang muslim, dalam hatinya, ya Allah, ternyata Tuhan itu ada. Dan kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Lalu kemudian hawa nafsu kita inilah yang mengotorinya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi dengan hub, cinta, syahwat, keinginan-keinginan. Minan nisa, perempuan. Wal banin, anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, perhiasan emas dan perak, wal an'am, binatang ternak, wal harth, tanam-tanaman. Itu semua memang hiasan dunia ini. Tapi bukan berarti Islam mengharamkan yang 5 ini, enggak. Perempuan halal, tapi mesti hubungannya akad. Lalu kemudian anak itu halal, waladun solehun, anak yang soleh. Emas dan perak, ya, membayar zakat. Lalu kemudian an'am, binatang ternak. Binatang ternak ada zakat sapi, ada zakat lembu, ada zakat onta, ada zakat kambing. Wal harth, tanam-tanaman. Silakan, tapi ketika di dalamnya ada kecurangan, masa iya seumur hidup mau zina terus? Kezina itu pun dalam hati kecilnya nanti masanya dia mau berhenti. Nantilah kalau udah cukup modal berhenti Ustadz. Nah itu nggak betul, karena asalnya uang haram. Orang yang korupsi itu dalam lubuk hatinya yang paling kecil, dia tahu itu salah. Dosa itu apa? Mahaka fi sadrika, sesuatu yang menyesakkan dalam dadamu. Wa takhafu ayyattali'a alaihi nas, dan engkau takut kalau itu diketahui orang lain. Jadi yang tahu itu cuma dia dengan dirinya sendiri, dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, kalau mau wawancara di lokalisasi, coba ajak wawancara dialog. Bagaimana sebetulnya? Ya kami ini sebetulnya bergelimang dosa, kami ini mau taubat, tapi mau gimana lagi, pekerjaan sulit, orang tua di kampung panennya gagal, sudah sempat menikah lalu pisah, anak sekolah nggak bisa makan,
selalu akhirnya adalah karena terbentur, karena nasib, karena takdir dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya itu mesti dilawan. Melawannya itu nggak bisa sendirian, maka mesti berkomunitas. Itulah maka kita buat kajian ini. Kadang kalau sudah mendengar pengajian, saya mau hijrah. Selesai tablik akbar, mau hijrah. Begitu selesai pulang, buyar lagi. Itu makanya diikat dengan grup. Sehingga ketika sedang kacau balau datang. Gimana kajian hari Selasanya? Sudah siap? Nah, itu. Malam datang. Gimana? Zikir habis maghribnya sudah? Nah, itulah gunanya grup-grup itu. Untuk mengingatkan kita. Kenapa kita harus hijrah? Karena hati kecil kita mengingkari dan kita akan terus merasa bersalah, merasa berdosa. Stres. Stres itu bukan hanya bagi orang yang ditekan atasan, lalu kemudian tuntutan kerja. Ada stres yang lain, merasa berdosa. Hidup ini tidak plong. Merasa salah terus. Dihantui oleh rasa bersalah. Dunia hitam. Pecandu narkoba, pakai ganja, terus merasa bersalah. Merasa bersandiwara, punya muka dua, hipokrit, munafik. Di depan orang, ya baik, padahal kemudian dia sakau, mabuk, selingkuh. Di depan orang, di depan pasangannya. Kapan, mau sampai kapan begini? Harus keluar dari kubangan. Seperti masuk dalam lumpur hidup. Kalau kita tonton itu ada film orang masuk ke lumpur hidup, menarik dia harus keluar dari situ. Karena itu bukan lingkungan dia. Lingkungan asli dia adalah tempat yang aman, nyaman, tentram, adem, ayem, tenang, kenyang, senang, lenang. Itu tempat aslinya. Saya Ustadz, setelah hijrah ini saya menemukan ketenangan yang luar biasa. Iya, karena tidak bersandiwara lagi. Bersandiwara itu lelah, capek. Artis saja bersandiwaranya ada waktunya kok. Selesai syuting, ya udah dia kembali lagi. Waktu di syuting itu dia menangis. Menangis dengan keterpaksaan. Karena dia memerankan peranan yang lain. Lalu setelah keluar dia fresh. Dan dia tidak ada ditekan oleh skenario. Tidak ada tuntutan dari produser. Hidupnya. Jadi kita memang tinggalkan ini semua. Tinggalkan ini pertemanan dengan orang-orang mabuk, sakau, orang sakit jiwa, LGBT. Tentu dengan kehidupannya masing-masing. Ada yang narkoba, ada yang zina, ada yang penyimpangan seksual, LGBT, ada yang terjebak riba, ada yang terjebak dalam aliran sesat. Jadi macam-macam. Tapi yang lebih parah lagi, kelima-limanya dia ada. Ikut aliran sesat, riba juga, pakai narkoba, LGBT. Nauzubillah. Lepaskan itu semua, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu subtema kita yang pertama. Mengapa kita mesti hijrah. Yang kedua, bagaimana kalau kita tidak hijrah? Bagaimana kalau saya tetap bertahan dengan kondisi saya? Saya tetap mabuk. Siapa yang punya keluarga yang mau ngakui anaknya pemabuk? Nggak ada. Jadi caranya gimana? Ya sembunyi-sembunyi. Pas di depan orang tua, baik. Tapi wajahnya kan kelihatan. Sayu, sendu, lemah, lesu. Pas dia nanya, kamu makai ya? Enggak. Bohong terus. Sekali bohong, akan disusul oleh 100 kebohongan. Satu bohong itu, dia harus ditutupi 100 kebohongan. Selingkuh. Lagi di mana? Lagi di luar dengan teman. Jalan dengan siapa? Bohong, 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 bohong. Dan batinnya tersiksa terus. Belum lagi mengkhianati orang tua, mengkhianati pasangan. Kalau dia sudah menikah, mengkhianati dirinya sendiri. Yang paling menyakitkan itu. Tertekan. Berefek ke yang lain. Kreativitas kerjanya hilang, semangatnya hilang. Oh enggak, teman saya tuh semangat terus Pak Ustadz. Iya, semangat terus karena pakai narkoba terus. Begitu dia sadar,
lemah, pakai lagi, sadar, pakai lagi, ketergantungan. Jadi memang mesti tinggalkan itu semua, punya keberanian yang luar biasa. Waktu tabligh akbar mendengar, tinggalkan riba, tinggalkan narkoba, tinggalkan zina, tinggalkan LGBT, berani, siap. Begitu selesai pulang ke rumah, balik lagi. Itu maka kita buat grup ini supaya ada continue. Alhamdulillah Ustaz EN istiqomah beliau dengan sahabat-sahabat dakwah itu bisa mengirimkan 24 jam dari mulai tahajud call, gimana sahabat-sahabat sudah tahajud apa belum, kemudian sholat subuhnya di masjid apa enggak, udah sholat subuh atau belum, gimana zikir habis subuhnya, gimana duhanya, gimana sholat zuhurnya di masjid, qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat asarnya di masjid apa di mana, qobliyahnya gimana, sholat maghribnya, habis sholat maghrib apakah udah baca zikir atau belum, sholat isyaknya gimana, apa lupa karena sinetron, habis isyak kegiatannya apa aja. Itu mesti ada yang ngontrol. Pesantren, oh kayak di pesantren lagi, orang yang udah tamat pesantren rindu dengan pesantren. Tapi setelah lama-lama kerinduan hilang, lalu kemudian ketemu lagi. Akhirnya saya menemukan lagi sekarang Ustadz, apa namanya, pesantren virtual, pesantren sosial media, pesantren melalui grup. Ada laporannya. Bacaan Qurannya gimana? Bacaan Qurannya udah dilaporkan, udah belajar, udah. Coba saya mau dengar bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jangan sampai habis usia lalu kemudian esok, entar, sok, bentar, esok, tarsok, lupa, lalai, terus makin tenggelam. Pertama kali tenggelam lututnya, lalu kemudian pinggangnya, dadanya, sesak sampai lehernya, habis itu tenggelam. Tak ada yang menyelamatkan. Bagi sahabat-sahabat yang kebetulan sudah ikut program dakwah ini, alhamdulillah, berapa banyak orang yang masih bergelimang dengan maksiat dan dosa ini belum menemukan titik balik. Tidak menemukan titik balik dalam hidup. Mutar terus, mabuk lagi, sakau lagi, narkoba lagi, ketemu kawan-kawan lagi, kongko lagi. Alhamdulillah saya udah tobat Ustaz. Titik baliknya gimana? Ibu saya meninggal. Terus pas ibu saya meninggal, saya ngiring jenazahnya masuk ke liang lahat. Tiba-tiba pas saya megang jenazahnya kaki saya dingin. Habis itu saya ketakutan. Titik baliknya di situ. Kamu titik baliknya gimana? Saya nikah Pak Ustaz. Rupanya istri saya ini orangnya cerewet. Sholat bang, ayo ngaji. Wah ini syukur sekali dapat istri solihah yang memperhatikan sholatnya. Istri solihah tidak hanya memperhatikan bajunya, pakaiannya, parfumnya, mallnya, shoppingnya. Bagi yang sudah menikah, bagi yang jomblo, gara-gara berteman. Teman saya ini pertama saya benci Ustaz, resek sekali. Gimana bro? Yuk sholat Jumat yuk. Ngapain sholat? Ayo ikut pengajian yuk. Lama-lama akhirnya hati saya luluh. Titik balik. Titik balik ini yang mesti ditemukan setiap orang. Jadi kalau kita lihat perjalanan orang-orang soleh itu juga menemukan satu titik balik. Ada seorang pemabuk namanya Bishri Al-Hafi. Hafi artinya orang nggak mau pakai sendal. Karena dia nggak pakai sendal. Lalu kemudian suatu ketika, suatu malam dia pulang dalam keadaan mabuk. Tiba-tiba dia lihat di tepi jalan ada air mengalir, ada tulisan Bismillah. Dia ambil kertas itu, dia pulang ke rumah setengah mabuk, dia tempel ke dindingnya. Malamnya dia mendengar suara, "Hai Bishri Al-Hafi, sebagaimana kau sudah memuliakan nama Allah yang jatuh di tanah, kau naikkan ke atas, maka Allah pun menaikkan namamu." Titik baliknya di situ, dapat ilham. Tapi kan tidak semua orang demikian. Titik balik orang beraneka ragam, bermacam-macam. Mudah-mudahan titik balik ini menjadi satu momen starting point, start untuk
hijrah kepada yang lebih baik. Karena kalau tidak itu berefek kemana-mana, berefek ke fisik. Saya dikirim beberapa gambar, 4 wajah pecandu narkoba, wajah pakai ganja, wajah pakai morfin, berefek. Semangat kerja juga, kerjanya menjadi malas, menjadi hubungan silaturahim dengan keluarga. Kenapa? Karena dia nggak pede. Mau ketemu merasa bersalah, merasa bohong, akhirnya silaturahim malas, akhirnya diajak kumpul balas WA aja, malas. Iya kalau sempat umur panjang, sempat tua. Kalau enggak, sakau, overdosis, kena virus HIV/AIDS, sipilis, kencing nanah, dalam penderitaan, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Yang sudah bergabung, alhamdulillah. Yang belum, kawan-kawan masih banyak yang perlu kita selamatkan. Orang Islam tidak egois. Penting saya selamat. Orang lain bukan urusan saya. Oh, tidak begitu. Itu dua subtema kita bahas. Di menit-menit akhir ini kita jawab beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Desti Cilacap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dipelajari saat mau hijrah, awal hijrah? Apa yang harus dibenahi dan bagaimana agar iman selalu kuat, tidak goyah? Apa yang pertama dipelajari? Baca Quran. Tahsinnya perbaiki. Jangan malu. Jadi kita minta buatkan grup yang paling rendah, Ustadz EN. Beliau punya grup A, Bataba, Batata, Sa, Jahaha. Dari awal. Jangan malu. Karena dalam Islam tidak ada batasan menuntut ilmu. Umur 22, S1, 23, S2, 24, 25, S2, 27, S3 nggak ada. Minal mahdi ilal lahdi. Ini awal sekali basic. Kenapa? Karena sholat itu baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kalau baca Quran saya belum betul, berarti sholat saya nggak sah. Dalam proses belajar nggak apa-apa. Seperti orang nyetir. Mungkin di tengah jalan ngerem. Atau nyenggol tiang listrik dikit. Proses belajar. Tidak apa-apa, ma'fu anhu, dimaafkan. Itu jadi pelajaran pertama adalah baca Qur'annya diperbaiki. Kemudian setelah itu fikih. Fikih itu wudu. Diawali dari toharoh, bagaimana cebok, bagaimana toharoh bersuci, bagaimana berwudu, kalau bisa wudu tayamum, mandi wajib, suci mensucikan. Karena sholat tidak sah kalau tidak suci. Referensinya beli fikih Islam Sulaiman Rasyid. Harganya 40.000. Syekh Sulaiman Rasyid itu orang Lampung. 1935 dia sudah dapat ijazah S1 dari Al-Azhar Kairo Mesir. Hebat orang Indonesia. Dia tulislah fikih mazhab Syafi'i. Saya kalau dengan santri saya bacakan itu khatam dari awal sampai akhir. Ada rekamannya kalau mau ikuti di YouTube channel Ustadz Abdul Somad Official, cari baca kitab fikih Sulaiman Rasyid, UAS, enter, ketemu. Jadi itu yang sangat mendasar sekali. Akidah, ini sejalan, baca Quran, akidah, fikih. Akidah itu tentang Allah, tentang Nabi, Rasul, malaikat, surga, neraka, akhirat, yang berkaitan dengan ghaibiyat, alam-alam ghaib. Alam ghaib bukan jin, bukan tuyul. Alam ghaib itu maksudnya yang ghaib, yang tidak kelihatan. Allah, malaikat, itu. Kemudian akhlak. Jadi kalau disimpulkan, Islam itu, inti ajaran Islam itu 3 saja. Akidah, fikih, akhlak. Itu diambil dari hadis. Islam itu fikih. Salat, zakat, puasa, haji. Iman itu akidah. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Ihsan itu akhlak. Sabar, ridha, qanaah, tawakal, zuhud. Jadi itu yang basically sekali. Basic pengetahuan dasar. Itu tidak selesai dengan tabligh akbar. Jadi Ustaz Abdul Somad tabligh akbar itu sebetulnya mengajak untuk menemukan titik balik. Tapi kelanjutan setelah tabligh akbar, what's next? Setelah tabligh akbar itu apa?
Kelanjutannya yaitu tahsin. Saya dengan segala keterbatasan, kelemahan saya, tidak bisa setelah tabligh akbar lalu jamaah yang mau ikut tahsin dengan Ustadz Somad, itu tidak bisa. Alhamdulillah Ustadz EN dan sahabat-sahabat bisa buat grup itu, ada grup tahsin. Memang betul-betul pesantren virtual. Ada grup fikih, ada akidah, ada akhlak. Apa yang harus dipelajari Ustadz? Udah, mau hijrah atau awal hijrah? Apa yang harus dibenahi? Bagaimana agar iman Islam selalu kuat, tidak goyah, dan istiqomah? Istiqomah hanya bisa bertahan dengan berjamaah. Jadi start awalnya hijrah, setelah hijrah berjamaah, setelah berjamaah istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Padahal sudah hijrah. Karena ada satu fase yang dilewati. Dari hijrah mau langsung istiqomah, nggak bisa. Harus ada satu, berjamaah. Berjamaah itu maksudnya Ustadz, ya ini komunitas. Berjamaah komunitas. Ada ketuanya, sekretaris, bendahara, anggota. Lalu kemudian ada program-programnya, ada Ustadz pembimbingnya. Itulah jamaah. Kita bukan aliran sesat. Bukan kajian tertutup eksklusif yang tidak boleh didengar orang lain. Kita terbuka, diupload. Semua dengar, semua tahu. Berikutnya dari Jannah di Medan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa saya seperti merasa sendirian ketika suami sudah memutuskan untuk resign dari bank konvensional. Dulu sebelum resign banyak sekali orang-orang terdekat ngingatin kalau kerja di bank itu haram. Sampai selalu sedih berdoa, ya Allah semoga cepat bisa keluar. Sekarang alhamdulillah kami sudah buka usaha jualan jamu. Namun yang dulu pernah bilang itu haram, itu nggak baik, seakan-akan menghilang setelah kami hijrah. Saya merasa kok kami itu nggak dibimbing, padahal kan orang yang baru hijrah begini butuh banget dibimbing. Saya merasa udah hijrah, kenapa yang dulu teriak riba haram nggak bantu kami dengan beli dagangan kami atau promosikan dagangan kami? Karena mengingat kebutuhan sehari, kecemasan terus melanda saya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang sikap saya ini? Sikap Ibu Jannah di Medan sangat manusiawi. Itu tuh haram itu. Terus yang halalnya mana? Maka kita mesti tunjukkan. Nah, itu hebatnya dengan komunitas kita, Ustadz EN. Mereka punya produk halal. Saya sudah ke Pontianak melihat sendiri. Dan saya bawa produknya. Madu, kemudian deterjen, kemudian sabun, sampo, punya produk halal. Jadi jamaah tidak hanya diajarkan ini haram, ini haram, ini haram, yang halal mana? Kemudian kenapa produk kami ini tidak di-endorse? Lihat aja Instagram Ustadz Somad. Endorse gula merah, endorse kerupuk, endorse peyek. Orang heran, ini Instagram apa ini Ustadz Somad? Dan saya nggak ada ambil royalti. Jadi kalau Ibu Jannah punya produk, kirim Anda mau mendapatkan produk ini, silakan dapatkan ke Ibu Jannah di Medan, Sumatera Utara dan sekitarnya. Hubungi nomor kontak berikut ini. Nah, kita share, kita bagikan. Berapa banyak? Satu grup ada 100 orang. Yang 100 ini satu orang punya teman, punya sahabat, jadi 200, 200 jadi 300, jadi bertebaran. Itulah maknanya hijrah. Jadi apa yang Ibu rasakan, kesendirian, ditinggalkan orang, ini orang tidak bertanggung jawab. Jangan-jangan ini Ustadz Somad ini. Saya memang betul di tabligh akbar. Haram, makan riba haram. Setelah itu apa? Setelah itu menggabungkan dirilah dengan komunitas-komunitas kita. Jadi setiap di daerah saya tabligh akbar itu ada komunitasnya. Gabungkanlah diri. Lalu kemudian ini mesti di-endorse Ustadz. Ya kita endorse produknya. Di apa yang Ibu sampaikan sangat baik, sangat benar. Supaya orang jangan hanya sekedar, kalau dalam Islam la taqulu ra'ina. Hai orang beriman, jangan kamu katakan ra'ina wa qulun zurna. Ketika kita tidak boleh mengatakan ra'ina, tapi Allah memberikan alternatif, katakanlah unzurna. Ini pasar riba kata Nabi. Pasar Madinah ini pasar riba Yahudi. Nabi buat pasar yang halal. Ini pasar Islam, pasar halal. Ini kita tidak bisa, karena orang juga mau makan.
Setelah hijrah memangnya bisa kenyang dengan sholat sunat? Kan tidak. Idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah. Nah, jadi mesti ada. Apa yang Ibu sampaikan sangat baik, dan insyaallah di komunitas ini kita tidak hanya mengajarkan yang haram, tapi alternatif yang halal juga. Berikutnya dari Ferdi Lukman Junaidi di Purwakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika dulu pernah melakukan dosa seperti mencuri, kemudian setelah sekian lama mencuri niat untuk mengembalikannya, namun karena sudah lama lupa dengan nama dan wajah orang yang dicuri, sebaiknya bagaimana ya Pak Ustadz? Kita berusaha mencari orangnya nggak ada, ahli warisnya juga nggak ada, nggak bisa ketemu, maka kita hitung barang yang dicuri itu kira-kira nominalnya berapa. Saya waktu itu nyuri uang Pak Ustadz, tahun berapa? Tahun 80. Uangnya berapa? 100.000. 100.000 tahun 80 itu berapa gram emas? 1 gram. 100.000 tahun 80, 1 gram emas. 100.000 tahun 80 tidak sama dengan 100.000 tahun 2022. Jangan bayar sekarang 100.000 juga. Nggak balance, nggak seimbang. Jadi menghitungnya emas. Jadi kalau nyurinya tahun 80 100.000, maka lihat harga emas sekarang tahun 2022. Berapa sekarang emas? 1 juta. Nah, 1 juta. Serahkan kemana? Serahkan ke masalih ammah, kepentingan umum yang dinikmati orang banyak, bukan person pribadi. Serahkan ke pondok pesantren, pembangunan masjid, dengan niat saya membayarkan hutang saya. Loh, yang punya kan Pak Fulan, bayarkannya ke umat yang sekarang. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat Nabi Muhammad ini umat yang satu. Itulah alternatif terakhir, karena kita tidak bisa ketemu dengan orangnya, anaknya, keluarganya, ahli warisnya, nggak ketemu sama sekali. Maka umat ini adalah umat yang satu, umat yang tahun 80 dengan yang 2022 sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu solusi yang disampaikan oleh para ulama. Ini pendapat Ustaz Somad sendiri? Enggak. Saya baca fatwanya, pertanyaannya adalah seseorang yang kerja di suatu daerah, Pak Ferdi Lukman. Ada seseorang kerja di suatu daerah. Selama dia kerja di daerah itu dia buat pungli. Setelah sekian tahun dia mau taubat, dia mau mengembalikan uangnya. Kata Syekh, caranya cari ahli warisnya. Kalau sudah tidak ada, punah semua, kena musibah, tsunami, gempa bumi, nggak ada satupun yang bisa dikembalikan. Hitung berapa kamu korupsi. Kalau nggak sanggup sekarang cash sekali, cicil. Lalu kemudian serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Pondok pesantren, panti jompo, panti yatim, masjid. Nah, itu. Jadi dinikmati oleh orang banyak. Demikian Pak Ferdi Lukman. Yang terakhir Ibu Vina Jambi. Mbak Vina atau Ibu Vina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar jika nanti pada hari kiamat di padang mahsyar aib dan dosa kita diperlihatkan? Ada dalam surat As-Sama'i wat Tariq, yauma tublas sarair. Pada hari itu semua dosa rahasia diperlihatkan. Dalam ayat lain, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan perbuatan dosa sebesar biji sawi akan diperlihatkan. Nah, jadi pertanyaan Ibu Vina Jambi, betul. Bagaimana jika kita sudah bertaubat dan menyesali, apakah aib kita juga masih diperlihatkan Allah? Illa man taba, orang yang bertaubat. Wa amana, orang yang beriman. Wa amila amalan salihah, beramal soleh. Ibu sudah bertaubat. Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya yang dulu, dalam ayat ini tidak disebutkan semua dosanya diampunkan, enggak. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya yang dulu diganti Allah dengan hasanat, dengan yang baik-baik. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dosamu yang dulu hilang, enggak, bukan hilang. Kalau hilang berarti 0, kosong. Semua yang dulu jelek diganti dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita taubat, beriman, beramal soleh, istiqomah. Berkah selalu, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.